Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Bagaskoro dari 11 KIP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknik keselamatan bahan peledak dan peledakan. Yang pertama, pengertian bahan peledak, yaitu bahan peledak yang dimaksud adalah bahan peledak kimia yang didefinisikan sebagai suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, atau campuran yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Selanjutnya, gudang bahan peledak adalah bangunan kontainer atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Gudang bahan peledak berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu gudang sementara, gudang utama, dan gudang transit. Penyimpanan dan penimbunan bahan peledak. Pertama, bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai izin dengan kapasitas tertentu yang ditentukan oleh KLT, Kepala Dinas, atas nama KLT secara tertulis. Apabila gudang bahan peledak terletak WU atau wilayah proyek yang digunakan untuk kegiatan pertambangan harus mendapat persetujuan tertulis. 2. Gudang bahan peledak dibangun berdasarkan gambar konstruksi sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan. Persyaratan teknis pembangunan gudang bahan peledak tersebut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 3. KALT dapat membatalkan persetujuan gudang bahan peledak yang tidak lagi memenuhi syarat. 4. Apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk waktu lebih dari 3 bulan, KTT atau PTL harus melaporkan kepada KLT dan gudang bahan peledak harus tetap terjaga. Selanjutnya, jarak aman gudang bahan peledak. Lokasi gudang bahan peledak di permukaan mempertimbangkan jarak aman terhadap 1. Bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan, atau kantor. 2. Tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel, jalan umum besar. 3. Antara gudang bahan peledak yang berdasarkan kapasitas dari gudang bahan peledak. 2. Lokasi gudang di bawah tanah dalam garis lurus paling kurang berjarak 1. 100 meter dari sumur, tambang, atau gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya. 2. 25 meter dari tempat bekerja. 3. 50 meter dari lokasi peledakan. Selanjutnya, pengangkutan bahan peledak. Yang pertama, pengangkutan bahan peledak menggunakan kendaraan khusus pengangkut bahan peledak dengan ketentuan 1. Tersedia rotary lamp berwarna merah. 2. Tersedia bendera merah dengan ukuran 30 x 40 cm dan diletakkan di belakang kabin. 3. Memiliki tulisan awas bahan peledak yang dipasang pada sisi kiri, kanan, dan belakang unit pengangkut yang mudah terlihat. 4. Pengangkut bukan merupakan konduktor listrik. Apabila merupakan konduktor listrik harus dilapisi bahan isolator dan dapat ditutup. 5. Detonator harus ditetapkan dalam wadah khusus yang bukan merupakan konduktor listrik dan terpisah satu sama lain. 6. Pengangkut detonator dan dinamit atau booster mempunyai tempat tertutup untuk menempatkan bahan peledak tersebut secara terpisah yang dilengkapi pintu yang dapat dikunci. 7. Tersedia alat pemadam api ringan atau biasa disebut APAR yang siap digunakan dan tanda dilarang merokok. 8. Unit pengangkut dinyatakan layak oleh KTT atau PTL berdasarkan hasil penguji kelayakan. Selanjutnya, pengaman gudang bahan peledak. Tempat penyimpanan bahan peledak dipersyaratkan selalu dilakukan pengamanan oleh petugas satuan pengamanan gudang bahan peledak selama 24 jam terus-menerus yang berkewajiban. Pertama, 1. Tindakan pencegahan terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan dalam gudang. Melarang orang tidak berkepentingan untuk mendekati gudang bahan peledak. Mengawasi dan mencatat setiap orang yang memasuki gudang. Dan mengambil tindakan pertama di tempat kejadian bila terjadi gangguan keamanan dan keselamatan yang disimpan di gudang. Dan terakhir, kesimpulan, yaitu yang harus dilakukan sebelum melakukan peledakan adalah analisis resiko dan identifikasi bahaya, dan tindakan pencegahan harus diterapkan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Evaluasi secara teratur terhadap penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan
Peledakan harus dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan keselamatan serta identifikasi dan penanganan dini terhadap potensi masalah. Sekian dari saya yang saya sudah jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.